Pak Heru kan lama sekali sejak jadi wali kota di DKI, kemudian waktu memegang Badan Keuangan, saya tahu betul rekam jejak, cara bekerja, kapasitas, kemampuan, saya tahu semuanya. Dan komunikasinya sangat baik dengan siapapun, sehingga kita harapkan nanti ada percepatan. Kemarin saya sudah sampaikan kepada Pak Heru, utamanya persoalan utama kita itu amat baik sehingga banyak sekali urusan-urusan di Jakarta bisa tuntas dan efisien memberikan dukungan dari Kemendagri utama. Kedua, saya mengucapkan selamat sekali lagi kepada Pak Heru Budi Hartono dan kami yakin insya Allah amanah besar yang diembankan ini akan bisa dijalankan dengan amat baik karena beliau adalah seorang teknokrat yang punya pengalaman amat luas di dalam menghadapi masalah-masalah di Jakarta. Saya mempersilahkan pada orang-orang yang selama ini berkerumun di sekeliling Anies Baswedan untuk siap-siap gemetar, kemeriang, panas dingin. Lihat saja siapapun yang bermain-main dengan anggaran negara, siap-siap ada seorang Heru Budi akan datang di balai kota. Ada hal yang terlihat berbeda dalam penanganan air di DKI Jakarta ketika gubernur dijabat oleh Pak Anies Baswedan dengan saat dipegang pejabat gubernur Pak Heru Budi Hartono. Selama Pak Anies menjabat, tidak banyak upaya yang dilakukan guna mengatasi limpahan air. Makanya tidak heran banjir berulang kali terjadi di Jakarta. DKI Jakarta tawarkan 15 proyek ke investor. DPRD DKI bilang begini, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menawarkan 15 proyek di berbagai sektor dengan total nilai investasi mencapai 280 triliun rupiah. Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Prabowo Sunirman mengatakan, yang paling utama dari penawaran investasi tersebut ialah mencari partner atau investor yang mampu menyediakan dana dalam pengembangan proyek tersebut. Hal ini untuk mencegah potensi proyek mangkrak di tengah-tengah pembangunan. Adapun untuk menarik investor dalam tawaran 15 proyek tersebut, pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus mampu memberikan jaminan tentang kelayakan dari proyek itu sendiri. Mengenai akan berakhirnya masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, kata dia, tak akan mempengaruhi minat investor. Menurutnya, asalkan proyek yang ditawarkan memiliki kelayakan dan kepastian hukum, maka investor tentu akan tertarik dengan tawaran yang diberikan. Hal senada juga disampaikan Direktur Research Center of Reform on Economics, Peter Abdullah, yang mengatakan meski Anies Baswedan sudah usai masa jabatannya, tak akan mempengaruhi investor untuk menunda menanamkan modal. Pasalnya masih ada pengganti sementara Gubernur DKI Jakarta. Menurutnya, investor akan menanamkan modalnya ketika tawaran investasi tersebut dinilai secara bisnis menguntungkan. Peter menjelaskan proyek-proyek yang ditawarkan Pemprov DKI Jakarta tersebut sumbangannya terhadap pertumbuhan perekonomian nasional tidak besar, sekitar 0,1%. Meski secara nominal 15 proyek tersebut jumbo yakni 280 triliun rupiah. Namun perlu diakui bahwa kontribusi investasi DKI Jakarta tersebut termasuk besar bila dibandingkan kontribusi kota-kota lain di Indonesia. PJ Gubernur DKI sebut Jokowi bakal cek langsung proyek ITF Center hingga Sodetan Ciliwung. Pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebut Presiden Joko Widodo akan meninjau langsung sejumlah proyek pembangunan yang termasuk dalam program pengendalian sampah dan banjir di Jakarta. Peninjauan ini akan dilakukan setelah disoroti oleh Jokowi beberapa waktu lalu. Jokowi meminta jajarannya segera menyelesaikan proyek-proyek yang sempat mangkrak tersebut. Heru mengungkapkan Jokowi akan meninjau pembangunan Intermediate Treatment Facility Center di Jakarta Utara, serta pembangunan Refuse Derived Fuel Plant Bantar Gebang sebagai program penanganan sampah. ITF Sunter sudah dilakukan proyek peletakan batu pertama atau groundbreaking beberapa waktu lalu, namun belum ada kelanjutan proses konstruksi hingga kini. Perkembangan terbaru, Pemprov DKI memberi suntikan modal kepada PT Jakarta
Propertindo sebesar 517 miliar rupiah untuk mengawali pembangunan ITF Sunter. Sementara awal pembangunan RDF Land Bantar Gebang dilakukan pada 10 Oktober 2022 saat Anies Baswedan masih menjabat Gubernur DKI dan kini pengerjaan masih dilakukan. Selain itu, lanjut Heru, Jokowi juga akan meninjau progres pembangunan Sodetan Ciliwung yang kini mulai dilanjutkan saat Heru menjabat PJ Gubernur DKI. Beberapa waktu lalu, Jokowi menyinggung proyek ITF Sunter yang tidak kunjung dilakukan pembangunan bahkan sejak dirinya menjabat Gubernur DKI Jakarta. Jokowi pun mendorong agar urusan sampah segera diselesaikan agar tidak menjadi kotoran di kota, sungai, dan laut. Menurut Jokowi, masalah sampah menjadi salah satu prioritas yang harus dibenahi BPDLH, mengingat pengelolaan sampah di berbagai daerah belum terselesaikan. Jokowi juga menyoroti upaya penanganan banjir Jakarta saat diresmikan Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi pada Jumat 23 Desember. Jokowi meminta Heru untuk mempercepat penyelesaian pembangunan Sodetan Ciliwung, normalisasi Sungai Ciliwung, hingga pembangunan Tanggul Gian Siwol. PDIP singgung proyek Sodetan Ciliwung, mangkrak 5 tahun di era Anies, dikerjakan Heru 2 bulan menjabat. Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, menyinggung soal proyek Sodetan Kali Ciliwung sempat mangkrak dalam 5 tahun di era kepemimpinan ex-gubernur Anies Baswedan. Proyek ini langsung dilanjutkan pejabat Gubernur Heru Budi Hartono saat baru 2 bulan menjabat. Menurut Gembong, proyek yang menjadi bagian dari normalisasi sungai ini penting untuk diselesaikan. Ia berharap Heru tak kendor dalam menjalankan program ini. Eksekusi pembangunan Sodetan Kali Ciliwung ke banjir Kanal Timur dianggapnya sebagai gebrakan besar untuk kemajuan proses penanganan banjir di Jakarta. Ia mengaku sudah menanti-nanti program ini kembali berjalan. Memang, kata Gembong, masalah banjir ini tidak mungkin dapat diselesaikan dalam waktu sebentar. Namun, melanjutkan proyek Sodetan ini merupakan langkah bijak. Karena itu, ia pun terus mendorong Heru Budi Hartono memaksimalkan kinerja seluruh bantuan kerja perangkat desa. Karena itu, ia pun terus mendorong Heru Budi Hartono memaksimalkan kinerja seluruh satuan kerja perangkat daerah dalam menggodok proyek Sodetan ini agar selesai tepat waktu. Senada dengan Gembong, tenaga profesional Lemhanas RI, Dadang Solihin menyebut Heru sedang melanjutkan gebrakan dengan mengerjakan 3 proyek besar. Proyek tersebut dinilai jadi bagian dari strategi Jakarta menuju kota berketahanan. Ketiga proyek tersebut antara lain Sodetan dari Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur, proyek kereta ringan atau light rail transit atau LRT Jakarta di Velodrome ke Manggarai, dan penambahan jalur kereta api dari stasiun Tanah Abang. Nasdem, kalau Anies tak komitmen lanjutkan program Jokowi, kita tidak jadi dukung. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengatakan, partainya tidak akan mendukung figur calon presiden yang tak mau berkomitmen meneruskan program pembangunan Presiden Joko Widodo. Ia mengungkapkan hal itu juga berlaku pada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ali menegaskan sikap tersebut diambil Partai Nasdem karena komitmen selalu mendukung Jokowi. Bahkan komitmen Nasdem ini tak hanya terjalin ketika Jokowi menjabat sebagai presiden. Dia menambahkan, Jokowi tak pernah membatasi siapapun untuk menjadi capres, namun kata Ali, Jokowi berkeinginan agar berbagai proyek pembangunannya tetap dilanjutkan oleh presiden yang akan datang.